Focus Group Discussion atau FGD itu juga punya tantangan ya. Tantangan yang menarik gitu. Jadi kalau teman-teman dosen baru, dosen pemula, ingin memanfaatkan itu untuk menjadi salah satu metode penelitian, harus perhatikan ini ya. Yang pertama adalah karakteristik dari narasumber. Nah, narasumbernya akan seperti apa? Ya. Apakah berasal dari segmen-segmen tertentu ya yang sama atau yang berbeda, ya heterogen atau yang homogen? Misalnya gini, dari kalangan-kalangan pemerintahan atau kalangan swasta, ya, atau juga mungkin ada kalangan dari mahasiswa, bahkan mungkin siswa gitu ya, atau kalangan kelompok masyarakat, ya, figur, public figure, kemudian dia mungkin pemimpin asosiasi bisnis, asosiasi kemasyarakatan, kelompok hobi yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan nih dari karakter-karakter dari narasumber atau calon narasumber. Yang pertama. Yang kedua, tentu yang menjadi dasar penentuan dari narasumber itu adalah tujuan dari fokus group discussion itu sendiri. Nah, tujuannya tentu Bapak Ibu ya, para dosen baru, dosen pemula sudah tahu ketika menyusun proposal penelitiannya atau ada tornya masing-masing. Nah, itu tujuannya apa? Ya, apakah memang untuk kepentingannya lebih akademik ya, atau kepentingan yang lebih praktis dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam menangani satu masalah tertentu, dalam memecahkan masalah gitu ya. Atau tadi kalau dari sisi lebih akademis, Bapak Ibu ingin mencari masukan-masukan yang nanti bisa diolah, dianalisis untuk kepentingan pengembangan sebuah konsep tertentu ya, atau teori tertentu misalnya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu pikirkan ini tujuan-tujuan ini. Tentu yang lebih detail, banyak buku metodologi penelitian itu yang membahas tentang tujuan-tujuan penelitian ya. Silahkan Bapak Ibu membaca itu. Nah, oke. Nah, yang ketiga, kita harus mempertimbangkan resources kita. Resources itu banyak hal ya, dari sisi ketersediaan waktu, ketersediaan biaya, ketersediaan juga tenaga, menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam melakukan FGD, bentuk-bentuk FGD yang dipilih nanti. Misalnya gini, karakteristiknya dapat, tujuannya FGD sudah. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu ya, hanya bisa melakukan sekali misalnya, jangka waktunya mungkin 2-3 jam, berarti untuk mencapai tujuan penelitian, Bapak Ibu mungkin mengkombinasikan para narasumber ini, beberapa narasumber, 3-4 narasumber dalam satu FGD yang sama. Nah, ini maksud saya ya, karena dengan mencampur atau menyatukan para narasumber dari berbagai latar belakang karakter ini punya potensi tantangan tersendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya punya waktu yang lebih banyak, misalnya ingin mendapatkan informasi yang lebih khusus dari segmen tertentu, ya, katakanlah dari pemerintahan. Nah, pemerintahan, Bapak Ibu nggak cukup hanya dari satu narasumber misalnya, mau yang dari pemerintah level pemerintah daerah ya, mau beberapa orang. Nah, atau misalnya kan pemerintah pusat misalnya ada beberapa orang. Ini contoh saja. Atau juga di kalangan bisnis. Nah, Bapak Ibu mau lihat dari bisnis itu ada beberapa orang dari perwakilan kelompok bisnis misalnya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya banyak waktu, karena keterbatasan juga dari waktu, resources ya, dan tenaga, ya sudah, dalam satu FGD Bapak Ibu memilih satu orang yang memang paling paham, paling mengerti, atau bisa diakses untuk menjadi narasumber mewakili bidang itu atau topik itu. Nah, semoga nih tips sederhana ini bisa menjadikan tips yang bermanfaat ya buat Bapak Ibu untuk sukses melakukan FGD gitu ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kalau punya komentar, punya pertanyaan, apa yang mau dibahas, silahkan tuliskan di sini. Terima kasih banyak, sukses buat Bapak Ibu para dosen baru.